Oms dan Kak Rogers. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Perkenalkan, saya Rianita Nurwidiasari akan menjelaskan tentang pengertian teori humanistik. Secara umum, teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama yaitu Arthur W. Combs. Arthur W. Combs mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Artinya adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua yaitu Charles Rogers. Menurutnya, teori lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia karena mempunyai potensi sehat untuk maju. Teori sesuai pengertian humanisme, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, dan kapasitas untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu. Perkenalkan, nama saya Artanti Lutfi Fitriani. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Teori humanistik ini sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks apapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Langkah-langkahnya, yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran, dan kedua mengidentifikasi kemampuan awal, dan ketiga mengidentifikasi topik pembelajaran, dan yang keempat merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran, dan yang kelima ada membimbing siswa belajar secara aktif, dan yang keenam membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya, dan ketujuh membimbing siswa untuk membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya, dan ke-8 membimbing siswa dalam mengaplikasikan komponen-komponen baru ke situasi nyata. Yang ke-9 mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan teori humanistik. Yang pertama, guru harus selalu menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Yang kedua, peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar, sehingga guru akan memberikan motivasi. Yang ketiga, guru juga harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik untuk bisa membaur sebagai pembimbing dan sahabat untuk siswa. Dan yang keempat, guru harus sudah tahu tentang jati diri dan mempunyai self control agar bisa memahami siswa. Nah, apa aja sih implementasi teori humanistik dalam pembelajaran? Yang pertama, memformulasikan misi belajar yang jelas. Yang kedua, mencari jalan agar siswa proaktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memotivasi perasaan siswa sehingga mereka bisa belajar secara mandiri. Yang keempat, menumbuhkan perilaku berpikir kritis dan kreatif dan bisa memahami secara sadar dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Septiana. Di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Apa sih kelebihan teori humanistik? Yang pertama, bersifat membentuk kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. 4. Siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Yang kelima, menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri.
Lalu, apa saja sih kekurangan teori humanistik? Yang pertama, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, siswa tidak akan memahami potensi dirinya, akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses pembelajaran. Yang kelima, peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang. Yang keenam, keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Nah, itu tadi paparan materi. Semoga dapat bermanfaat